Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Kembali lagi di hari yang kedua ini adalah pemaparan tentang beberapa hal, banyak hal yang mesti kalian ketahui. Di antaranya untuk pembelajaran atau MPLS daring ini, kalian harus menggali beberapa potensi-potensi yang emang harus kita kenal ya, atau kita pahami. Di antaranya mengenai kurikulum nih. Di antaranya ada yang mungkin apa sih kurikulum atau apa pengembangannya gimana ini. Nah, adik-adik untuk itu adik-adik subscribe dulu ya. Jangan lupa untuk channel SMK Piramida. Jadi biar lebih jauh mengenai tentang SMK Piramida. Nah, yang pertama kalian harus tahu dulu pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum ini adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, jadi untuk pengembangan kurikulum ini menyesuaikan apa yang jadi pengembangan di dunia luar atau pengembangan masa ke masa. Contohnya, ketika misalkan kurikulum yang sebelumnya kita menyesuaikan dengan keadaan, dengan kondisi yang ada atau yang setelah kurikulum berikutnya yang terjadi di Indonesia. Nah, untuk di SMK ini kita akan mempelajari tentang landasan pengembangan kurikulum, prinsip pengembangan kurikulum, kriteria pengembangan kurikulum. Nah, terdapat landasan kurikulum yang emang di situ bisa kita jabarkan bahwa yang pertama itu landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, dan yang ketiga yaitu landasan yuridis. Nah, yang pertama untuk landasan filosofis ini, dalam pengembangan kurikulum ini kalian akan memahami dan bahwa landasan filosofi atau filsafat aplikasinya dalam pengembangan kurikulum. Filsafat membahas segala permasalahan manusia termasuk pendidikan. Filsafat ini juga memberikan arah metodologi terhadap praktik-praktik pendidikan, dan praktik-praktik pendidikan memberikan bahan-bahan bagi pertimbangan filosofis. Nah, jadi untuk landasan filosofis ini, jadi mengenai kurikulum atau landasan filosofis ini kalian akan mengetahui di mana arahnya, tujuannya ini di sini bahwa mengarah kepada pembahasan tentang permasalahan manusia dari akarnya, dari bagaimana ini untuk pengembangan kurikulumnya. Contohnya untuk anak zaman sekarang, zaman now atau yang disebut dengan zaman now, itu bisa kalian ketahui bahwa sekarang udah sistem digital, di mana realita keadaannya emang harus menyesuaikan dengan apa yang terjadi. Nah, makanya kita membutuhkan landasan filosofis. Nah, untuk selanjutnya kalian landasan psikologis, di mana landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum yaitu membahas dan mengidentifikasi landasan psikologis yang implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Nah, dalam pendidikan terjadi proses interaksi antar individu. Kondisi fisiologis sebenarnya merupakan karakter psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku interaksi. Contohnya, adik-adik sekalian, contohnya ketika kalian sebelum masuk ke SMK atau sebelumnya itu kalian pernah pembelajaran, contoh di TK, apalagi di SD, terus di SMP. Nah, kalian merasakan di situ ada interaksi antara guru dan siswa, itu ada interaksi di situ, saling bertanya atau apa permasalahan yang terjadi ketika kalian melakukan pembelajaran. Itu adalah contoh hal-hal yang emang terjadi, landasan untuk psikologisnya.
Nah, disesuaikan. Oh, misalkan terjadinya interaksi antara siswa dan guru, nah dikembangkan lagi. Makanya kita perlukan itu dengan landasan psikologis. Nah, selanjutnya landasan yuridis, di mana kurikulum pada dasarnya adalah produk yuridis yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagai pengejawahan dari kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif yang mestinya berdasar pada UUD 45 ya, atau Undang-Undang Dasar. Nah, kembali selanjutnya kita ke materi berikutnya, itu dengan prinsip pengembangan kurikulum, di mana di situ ada relevansi ya, terus fleksibilitas, efisiensi, efektivitas, dan kontinuitas. Nah, di sini akan bahas satu-satu, hanya sepintas saja ya, biar kalian tahu bahwa kurikulum itu bagaimana atau bagaimana. Ini hanya wawasan buat kalian. Nah, yang pertama nih, untuk prinsip relevansi, di mana di situ secara umum inilah relevansi pendidikan dapat diartikan sebagai kesesuaian atau kesesuaian pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Contoh, menyesuaikan bagaimana keadaan di daerah-daerah yang emang disesuaikan dengan kurikulum tersebut. Jadi contohnya, kita tidak mungkin sistem digital kita terapkan di daerah yang terpencil, di mana belum ada PLN, listrik contohnya, ataupun jauh dari sinyal-sinyal yang emang untuk menghubungkan antara dunia digital. Kita nggak akan terpenuhi, makanya harus disesuaikan dengan emang keadaan yang ada. Nah, maka dari itu ini prinsipnya, untuk prinsip relevansi ya, emang ada ya. Nah, untuk selanjutnya boleh ntar kalian tanyakan ya. Untuk tidak mengerti atau apa, kalian tinggal komen saja di video ini. Ntar apa yang kalian jawab mesti yang atau perlu jawaban, silakan. Nah, untuk selanjutnya itu prinsip fleksibilitas ya. Fleksibilitas di sini artinya bahwa kurikulum itu harus lentur, tidak kaku. Contoh, kalau kaku, kalau kita misalkan ketika kita dites di depan kelas, apa yang terjadi kalau kita kaku ya? Harus fleksibel atau lentur, dimana hal pelaksanaan yang didasarkan mungkin desain atau dari kurikulum ini mencapai suatu tujuan tertentu dengan jenis jenjang pendidikan tertentu. Contohnya tidak dibatasi, atau kalau kaku itu ya, kalau misalkan kalian melakukan suatu hal yang diberikan contoh misalkan dengan kaku, atau misalkan dalam artian nervous, katanya grogi. Nah, itu dapat menyebabkan batasan yang tak terhingga. Contohnya, kalau kita misalkan grogi di depan umum, atau misalkan grogi atau bisa disebut dengan public speak ya, mungkin gitu. Kalau maaf kalau salah ya. Nah, adik-adik mungkin lebih tahu untuk itu. Nah, makanya harus fleksibel, dimana harus kelenturan itu harus ada juga gitu. Kalian juga pas belajar itu tidak kaku, tidak diam di kelas ya. Makanya kalau misalkan ada guru bertanya, saya ini misalkan malu, atau saya ini nggak bisa, tolong curahkan saja ya, maksudnya semaksimal mungkin, meskipun karena kita itu tahap pembelajaran. Maka dari itu fleksibel ini harus kita punya juga ya. Nah, selanjutnya kita ke materi tentang efisiensi, di mana prinsip ini mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasilnya memadai. Contoh, untuk memberdayakan waktu. Nah, waktunya efisien nggak nih?
belajar tentang matematika. Contoh misalkan materinya tentang algoritma atau bilangan konversi atau apa. Nah, kita harus menyesuaikan juga waktu ya, atau waktunya di mana gitu ya. Jadi disesuaikan maksudnya dengan keadaan. Kita tidak mungkin belajar satu materi atau satu KD itu dapat 5 minggu atau misalkan lebih dari apa yang kita mau capai ya. Dan sumber-sumber lain yang secara optimal, contohnya sumber-sumber secara optimal itu kita pergunakan dengan media-media yang ada. Kita nggak mungkin kalau misalkan efisien itu karena membutuhkan contoh hal terkecil. Kita misalkan tidak ada alat yang emang tidak dipergunakan untuk menghitung. Nah, kita efisiensikan, maksudnya dalam segi waktu, dan kita hanya memanfaatkan seperti batang-batang itu. Nah, yang untuk menghitung contohnya itu ya. Jadi untuk menyesuaikan efisiensinya sebelah mana, dan waktu juga kita perlu, dan untuk mengoptimalkan juga cermat, tepat, sehingga hasilnya memadai. Maka untuk dari itu, untuk efisiensi ini juga diperlukan. Nah, selanjutnya kontinuitas ya, dimana artinya kurikulum ini dikembangkan secara berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan agar proses belajar siswa bisa maju secara sistematis. Tahu kan kalau sistematis itu? Nah, adik-adik perlu tahu bahwa tahap demi tahap ya. Jadi sistematis itu langkah demi langkah. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi secara bertahap. Maka dari itu, untuk sistematis ini atau pendidikan pada jenjang lebih rendah harus menjadi dasar dan dilanjutkan pada kelas jenjang di atasnya. Contoh kalian TK, terus SD, terus apalagi SMK ya. Nah, selanjutnya sekarang ke SMK. Alhamdulillah. Nah, untuk kurikulum di SMK Piramida ini, adik-adik perlu tahu bahwa ada beberapa jurusan ya, 3 mungkin. Contohnya apa? TPK ya, teknik pembuatan kain. Terus TI, teknik elektronika industri. Yang kedua untuk APS ya, atau akuntansi perbankan syariah. Mungkin adik-adik belum tahu bahwa kurikulum untuk TPK, TI atau APS itu belum kalian ketahui. Contohnya yang pertama, untuk TPK, teknik pembuatan kain. Kalian akan mengetahui di mana di dalamnya ada untuk pembuatan kain, gambar teknik, terus pertenunan, dan lainnya. Itu kalian akan menguasainya, seperti mesin di dalamnya bagaimana kontrolnya. Nah, kita gabungkan dengan TI. Untuk TI ini di dalamnya akan kalian ketahui untuk pengontrolan elektronika, DLE, dasar elektronika dasar, bagaimana cara memasang atau menyolir, pembuatan PCB, merakit, untuk robotik juga, untuk sistem otomatis juga. Nah, untuk TPK berkesinambungan, maksudnya saling membutuhkan, di mana mesin-mesin untuk teknik pembuatan kain juga di situ di dalamnya ada teknik elektronika industri. Nah, untuk menjalankan seperti contohnya pembuatan kain, pertenunan atau hal lainnya. Akuntansi berhubungan juga. Sehari-hari katanya ada yang bilang kayak orang bodoh ini, katanya menghitung tapi uangnya nggak ada ya. Nah, kalian perlu tahu bahwa untuk belajar akuntansi ini untuk adik-adik sekalian sangatlah penting. Kenapa sangat penting? Ketika kalian bekerja ditempatkan di di akuntansi atau perhitungan tentang keuangan. Kemudian, nah, kalian perlu di sini perlu ingat bahwa untuk akuntansi itu dari dasar-dasar
administrasi, terus dasar-dasar akuntansi juga, kita akan mengetahui dan hal lainnya. Bukan pasti kalian mengetahui juga. Makanya teknik elektronika industri perlu akuntansi. Kenapa? Karena pada akhirnya kita menghitung-hitung juga, dan TPK menghitung juga, ada perhitungannya. Makanya untuk TPK, TI dan akuntansi ini saling kalian ada tahu, saling berhubungan atau saling bersinambungan. Jadi untuk kurikulum SMK Piramida ini, insya Allah ketika kalian terjun ke SMK Piramida ini, kalian akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih jauh mengenai sekarang itu dunianya digital ya, dimana sekarang udah sistem belajar juga udah daring, udah jarak jauh. Karena tahulah kalian sekarang itu udah tentang virus corona ya. Nah, itu berpengaruh terhadap semua dari mulai pekerjaan, pendidikan, usaha lainnya, atau yang di bidang-bidang lainnya sangat berpengaruh. Maka dari itu kalian atau adik-adik manfaatkanlah waktu semanfaatkan mungkin, karena kita tidak tahu ya bahwa waktu itu sangat berharga. Jadi Bapak mohon sama kalian, semoga kalian betah dan semoga apa yang kalian cita-citakan terwujud ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya segitu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau ucapan yang kurang berkenan di hati adik-adik sekalian. Mohon dimaafkan, karena manusia itu tidak luput dengan suatu kesalahan. Mungkin kita dapat memperbaikinya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka SMK Piramida. Yes.